warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dara Eliza. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1A. Saya di sini akan menceritakan tentang mitos yang terjadi di desa saya. Yang mana mitos ini sudah dipercaya dari sejak zaman nenek saya hingga sampai zaman sekarang. Oke, langsung saja kita bahas apa sih mitosnya. Mitosnya yaitu adalah jika ada seseorang yang melahirkan atau yang sudah hamil tua, maka orang tersebut tuh harus berhati-hati dengan cara menyiapkan bawang putih, bawang merah, dan beras serta cabai kering itu ditaruh di sekitar ibu hamil tadi. Dan misalnya ibu hamil tadi sudah melahirkan, itu diwajibkan si suami tadi itu membakar bawang, terus bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam di depan rumahnya. Setelah itu mengelilingi rumahnya itu dengan ditaburi garam. Setelah itu di sebelah ibu tadi itu harus ada bawangnya, bawang merah, bawang putih, sama cabai kering. Itu semua dilakukan dengan tujuan untuk mengusir para kuntilanak. Karena di desa saya ini masih banyak banget gitu loh kuntilanak dulu. Tapi sekarang udah nggak sebanyak dulu. Cuman ritual ini masih tetap dilakukan hingga saat ini. Dulu itu orang di daerah saya, di desa saya ini, kalau lahiran itu di rumah, nggak di rumah sakit seperti sekarang. Jadi hal gaib itu udah biasa. Jadi itu kayak sebuah perlindungan orang dulu. Misalnya kita gak melakukan ritual seperti itu, nanti orang yang baru melahirkan tadi akan merasakan kesakitan. Setelah itu akan mudah kerasukan, dan ada juga yang sampai bayinya diculik oleh hal gaib, yaitu kuntilanak. Makanya dari kejadian seperti itu, orang dulu itu berinisiatif untuk membuat serangkaian ritual tadi, karena katanya kuntilanak itu nggak suka sama baunya bawang merah, bawang putih, sama cabai, itu nggak suka. Makanya dibakarlah tadi itu rempah-rempah yang sudah disebutkan. Hal itu tetap dilakukan meskipun orang tadi melahirkan di rumah sakit, karena itu sudah menjadi tradisi di desa saya. Tapi karena di keluarga saya pribadi itu nggak terlalu mempercayai hal itu, karena ibu saya itu bukan asli dari sini, orang luar dari desa saya. Jadi nggak percaya hal seperti itu. Makanya di kami ini nggak pernah yang namanya melakukan ritual. Dan hebatnya itu kayak saya takjubnya, karena mungkin semuanya kan terjadi karena kepercayaan kita. Nah, karena ibu saya nggak percaya hal seperti itu, dari sejak saya kan anak pertama nih, dari sejak saya lahir sampai adik saya yang terakhir, ibu saya tidak pernah melakukan ritual seperti itu, karena ibu saya tidak percaya dan tidak menyukai kayak orang yang berbau mitos, terus mistis-mistis itu tidak percaya. Beliau itu lebih percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kecil saya itu sering juga ditinggalkan. Biasanya kan kalau orang baru lahiran itu anaknya nggak boleh ditinggalin selama 40 hari, harus tetap dijaga, dan selama 2 minggu tuh harus dibuatkan ritual tadi itu. Kalau nggak dilakukan seperti itu bisa diganggu katanya. Karena mungkin orang tua saya nggak percaya, jadi saya nggak pernah diganggu. Sampai sekarang pun alhamdulillah nggak pernah diganggu. Terus adik saya yang terakhir juga nggak pernah diganggu. Padahal pas ibu saya baru lahiran 3 hari nih, ibu saya meninggalkan adik saya di rumah sendirian, tanpa membuat ritual apapun, tanpa menyimpan bawang putih, bawang merah, cabai, atau apapun itu. Ibu saya ini meninggalkan adik saya saat sholat maghrib. Nah, maghrib kan waktunya para jin-jin itu keluar. Dan alhamdulillah adik saya selamat, karena ibu saya pas mau keluar dari rumah saya itu, adik saya tadi itu dibacain surat-surat pendek sambil dibacain ayat kursi, habis itu ditinggal sholat maghrib di depan rumah saya sih sebenarnya masjid. Kita pasti pernah dengar apa yang terjadi sama kita itu adalah apa yang sudah kita yakini atau apa yang sudah kita percaya. Al-Quran itu kan dijelaskan, Allah itu mengikuti apa yang dipikirkan oleh umatnya, apa yang diyakini. Makanya kita itu dianjurkan untuk berpikir yang positif-positif aja, karena dari pikiran kita tadi itu akan melahirkan sebuah tindakan yang akan menjadi sebuah kebiasaan bagi diri kita. Nah, kalau misalnya dari awal kita udah nggak yakin tentang hal itu,
insya Allah itu tidak akan terjadi pada kita selagi kita tetap pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga iman kita, jangan sampai kita tertipu oleh mitos, karena mitos itu nggak benar sebenarnya ya. Emang itu kayak hampir ke bisa dikatakan juga mitos itu tahayul, dan bisa jadi syirik loh kalau misalnya kita kurang iman. Jadi untuk kalian yang mendengarkan video ini, pesan saya, kuatkan iman kita, jangan gampang percaya dengan hal-hal mitos, apalagi tahayul. Takutnya itu mempengaruhi iman kita dan bisa membuat kita terjerumus pada kesyirikan, yang mana itu adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.